Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Oke. 2, 3. Assalamualaikum nih Pak Sandy. Gimana kabarnya Pak Sandy? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat walaupun ada sedikit batuk nih. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Sandy. Batuknya tetap jaga kesehatan karena cuaca hari ini tuh tidak menentu. Kira-kira Pak Sandy mau ngobrol apa ya? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya ada waktu luang kosong. Obrolan kali ini Bapak ingin membicarakan tentang apa dan kira-kira tujuan yang akan dicapai seperti apa ya Pak? Jadi saya ingin menemukan solusi sebenarnya dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu Mita, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu Bu. Boleh Pak, jadi obrolan kali ini kita ingin menemukan solusi dari permasalahan Bapak ya? Emang kira-kira permasalahan Bapak apa ya? Boleh diceritakan Pak? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat gitu untuk belajar sejarah. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan gitu. Itu yang membuat saya merasa sedikit sedih sih dan sedikit pusing sebenarnya menghadapinya Bu. Oke, jadi permasalahan Pak Sandy ini ada satu siswa ya Pak ya yang kurang semangat belajar dalam pembelajaran sejarah. Kalau begitu apakah Pak Sandy sudah menelusuri penyebab dari siswa tersebut Pak? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya gitu. Sinyal Pak? Iya, jadi Tidak terdengar. jadi saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya gitu. Betul. Oh, jadi begitu ya Pak. Iya. Nah, setelah Bapak menanyakan langsung nih, kira-kira bagaimana nih pengamatan Bapak sejauh ini untuk menyelesaikan siswa tersebut dalam pelajaran Bapak? Kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan? Iya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran sejarah karena materi yang disajikan itu bisa dikatakan monoton katanya. Kemudian naskah atau materinya itu terlalu panjang. Jadi anak itu merasa malas gitu Bu, merasa malas membaca, merasa malas mendengarkan dan mengikuti pelajaran saya gitu. Jadi itu sih berdasarkan pengamatan saya seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Nah, setelah Bapak menjelaskan tadi, menurut Bapak nih kira-kira kondisi ideal yang Pak Sandy harapkan itu siswa tersebut tuh harus seperti apa gitu Pak? Kondisi idealnya. Saya berharap sih tentu mengharapkan murid tersebut itu mengikuti pelajaran saya gitu dengan baik sama seperti murid-murid lainnya gitu. Begitu, baik Pak. Lalu kira-kira apa nih yang harus dilakukan Pak Sandy supaya dapat meningkatkan motivasi belajar murid itu Pak? Iya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode atau model pembelajaran dengan baik gitu, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran saya yang diterapkan di kelas.
Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu mungkin dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu, dengan cara memperbanyak ice breaking mungkin, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut itu berminat untuk belajar bersama saya, mungkin seperti itu Bu. Baik, yang sudah Bapak jelaskan tadi dengan metode ice breaking, kira-kira metode tersebut pernah Pak Sandy lakukan nggak di kelas lain? Atau bagaimana keberhasilan dari metode itu, Pak? Oh ada Bu, ada. Jadi berhasil saya telah menerapkan metode yang pernah saya lakukan itu kan membuat ice breaking ya Bu, dengan pesan berantai gitu. Dimana pada saat itu siswa melakukan secara berkelompok gitu, dan mereka menyampaikan pesan secara berantai, kemudian secara otomatis siswa membaca teks secara nggak langsung gitu. Dan dengan teknik game seperti ini melibatkan seluruh siswa gitu, dan anak-anak antusias untuk melakukan permainan tersebut gitu. Dan ini proses pembelajaran yang sangat saya harapkan seperti itu. Nah, itu sudah bagus, Pak. Kalau misalkan itu sudah diterapkan di kelas lain, kira-kira nih, Pak, dari rating 1 nih sampai rating 10 yang sudah Bapak lakukan di metode tersebut, kira-kira ada di posisi rating keberapa ya, Pak? Dalam pencapaian keberhasilan siswa. Iya, kalau saya berikan peringkat mungkin ratingnya itu di antara 8 sampai 9 gitu Bu. Baik, sudah bagus ya Pak. Kalau 8 sampai 9 mah. Terus selanjutnya nih Pak, rencana apa yang akan Pak Sandy lakukan kalau sudah mengetahui metode ice breaking seperti itu? Yang akan saya lakukan itu segera menerapkan metode pembelajaran, bisa dikatakan dengan metode yang beraneka ragam. Kemudian saya juga akan melakukan proses atau model pembelajaran yang memihak pada murid. Kemudian saya juga akan menerapkan ice breaking yang bisa dikatakan minat atau anak untuk belajar sejarah itu bisa dikatakan lebih antusias gitu Bu. Dan mungkin saya juga akan mengupdate bagaimana perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai baik bagi murid maupun dari segi seorang pendidik itu sendiri gitu Bu Bali. Nah, itu sudah bagus nih Pak. Kira-kira kalau yang sudah Bapak jelaskan tadi itu sangat membantu sekali untuk kebutuhan belajar murid Pak. Lalu nih Pak, kan nggak mungkin nih Pak Sandy sendirian. Kira-kira ada nggak sih yang dapat membantu Pak Sandy dalam menyusun atau melaksanakan program ini nih Pak? Yang membantu saya dalam menyusun acara ini sebenarnya sangat banyak Bu. Salah satunya nanti ada kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat juga, kemudian tak lupa saya juga mengkomunikasikan kepada wali murid, atau bahkan mungkin jika diperlukan saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tua siswa gitu. Nah, bagus nih Pak, sudah ada keterlibatan nih antara guru sama orang tua siswa. Kemudian nih, kira-kira nih Pak, berapa lama sih ya waktu yang Bapak butuhkan gitu untuk melaksanakannya ini Pak? Kira-kira berapa lama? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu, karena hal ini kan akan saya terapkan gitu secepat mungkin. Hanya mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena kalau menurut saya tidak ada yang instan gitu ya Bu ya. Oke. Baik Pak, betul sekali. Untuk pencapaian mungkin memerlukan proses ya Pak ya. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian berarti kapan nih Pak Sandy akan melakukan hal ini? Kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai diinginkan bagi murid maupun bagi pendidik gitu. Jadi saya menginginkan anak itu mempunyai hak yang sama dalam belajar seperti itu Bu, agar dia juga bisa dikatakan menerima apa yang saya ajarkan selama ini, sama seperti halnya teman-temannya di kelas gitu Bu. Baik nih Pak, kemudian nih Pak, komitmen apa yang akan Pak Sandy lakukan untuk melaksanakan rencana ini Pak, komitmennya? Ya, saya akan konsisten Bu.
saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi diri saya gitu sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik gitu, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid gitu. Kalau ingin saya sih seperti itu, Bu. Baik, Pak. Kemudian nih menurut Bapak, adakah dukungan dari pihak lain nggak yang Bapak butuhkan gitu? Di sekolah saya dukungan itu ada dari sarana prasarana mungkin ya, Bu. Kemudian dukungan moral juga sangat dibutuhkan. Kemudian dukungan sarana prasarana dan dukungan moral ini sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal diri saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya gitu. Oke, baik Pak. Semoga rencana yang Pak Sandy ini berjalan dengan lancar ya. Nah, terus bagaimana nih perasaan Bapak selama kita ngobrol sebentar? Masya Allah, lega, senang rasanya, Bu. Jadi saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi sebenarnya permasalahan ini kan bukan hanya permasalahan dari diri saya sendiri saja. Mungkin ada permasalahan dari rekan-rekan yang lain seperti itu, Bu. Jadi mungkin dengan cara share seperti ini kita bisa berbagi pengalaman, bahkan kita bisa menemukan solusinya gitu, Bu. Betul. Untuk rencana tindak lanjut nih Pak, kan Bapak menggunakan metode ice breaking sama gaming supaya lebih mengena nih di pelajaran sejarah. Ada nggak sih Pak untuk kolaborasi bersama rekan atau guru yang satu mata pelajaran gitu Pak, supaya untuk mempermudah lagi pemahaman dari masing-masing siswa berkolaborasi sama guru sejarah berbeda tingkat gitu Pak? Guru sejarah di sekolah saya itu kan ada 3, Bu. Salah satunya saya, dan ada satu guru sejarah senior yang bisa dikatakan itu sangat berpengalaman. Ya, mungkin saya bisa memanfaatkan momentum ini, saya bisa berkolaborasi, saya bisa tanya banyak hal bagaimana cara mengupdate dan dalam proses pembelajaran, terus bagaimana caranya agar siswa itu tidak bosan. Karena kalau menurut saya maklum, Bu, bisa dimaklumi dalam artian pelajaran sejarah yang notabene dikenal sama anak itu kan pelajaran yang katanya hanya menghafal angka, hanya menghafal tahun, kemudian belum lagi ketika si guru itu prosesnya itu teacher center dan segala macam seperti itu. Jadi butuh tantangan lebih untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Memang kalau pelajaran sejarah itu kebanyakan ngantuk ya Pak. Mudah-mudahan guru-guru senior sudah bisa berkolaborasi sama Bapak dan dapat menerapkan metode atau pengajaran-pengajar yang menarik. Saya tunggu ya Pak follow up-nya 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kan yang namanya evaluasi pembelajaran kan biasanya beberapa minggu ke depan. Barangkali punya Bapak itu bisa nih sebagai referensi di sekolah saya, di guru sejarahnya. Boleh ya Pak nanti dokumentasikan Pak? Sangat-sangat boleh, Bu. Dengan adanya obrolan seperti ini kita bisa berbagi pengalaman, dan nanti kalau misalkan sudah selesai saya pasti akan follow up dan saya akan mengabari Ibu bagaimana proses dalam penyelesaian masalah ini gitu. Baik Pak. Sepertinya luar biasa sekali ya perbincangan kita Pak. Di dalam mata pelajaran sejarah tuh memang banyak tantangan gitu ya, tantangan tersendiri bagi anak-anak gitu. Mungkin Bapak harus lebih tetap semangat dalam mengajar anak-anak. Masih banyak guru-guru lain juga Pak yang membutuhkan berkolaborasi nih sebetulnya, bimbingan agar semua pembelajaran kita dapat diselesaikan gitu ya Pak. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan sama Bapak Iya, pada jadi sebenarnya momentum ini bisa dikatakan menjadi pencerahan bagi saya gitu, karena Ibu Mita sudah, kita sama-sama bisa dikatakan
memberikan solusi dari permasalahan ini. Apalagi kalau misalkan Ibu Mita tahu sendiri, sekolah saya itu berada di pinggir jalan gitu. Jadi permasalahan yang memang bisa dikatakan mungkin masih ada lagi. Nah, tapi nanti saya fokuskan ke dalam masalah ini dulu. Mudah-mudahan bisa untuk cepat diselesaikan seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Nanti saya tunggu follow up-nya ya Pak. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik dan berdampak bagus atau berdampak positif, tidak hanya di satu siswa aja ya Pak. Mudah-mudahan di kelas-kelas lain Bapak dapat menerapkan itu. Baik Pak, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Cukup jelas, Ibu. Lagi atau cukup Pak? Cukup, sangat cukup jelas. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mengganggu waktunya Ibu Mita gitu. Sama-sama Pak, enggak kok Pak, kebetulan saya lagi ada waktu luang kosong. Curhatan Bapak ini juga dapat menginspirasi saya nih Pak untuk lebih memahami bagaimana menggunakan metode atau model iceberg yang lainnya. Tentunya emang anak-anak tuh butuh semangat baru gitu ya sama guru-guru lainnya. Terima kasih nih Pak, saya tutup aja ya Pak ya untuk percakapan kali ini. Mohon maaf ya Pak, kita nanti follow up kembali 1 atau 2 minggu ke depan, boleh ya Pak ya? Boleh. Baik Pak, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sandy ya. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu.